Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya dengan lancar. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Setelah itu saya akan menjelaskan hikmah apa saja yang terdapat dari kisah tersebut. Oh iya teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani. Nabi Musa adalah anak dari Yakub bin Ishak yang berasal dari negara Mesir. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 sebelum Masehi. Nabi Musa memiliki kitab suci, yaitu kitab Taurat. Beliau merupakan salah satu nabi yang termasuk ke dalam golongan ulul azmi. Umat Nabi Musa bernama Bani Israel. Pada saat kelahiran beliau, Mesir diperintahkan oleh seorang raja yang bernama Fir'aun. Raja Fir'aun adalah sesosok raja yang membudayakan kekerasan dan kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya. Pada suatu hari, Raja Fir'aun diramal oleh seorang ahli nujum. Ahli nujum tersebut mengatakan bahwa Raja Fir'aun akan binasa oleh seorang anak laki-laki yang berketurunan Bani Israel. Mendengar hal tersebut pun, Raja Fir'aun memerintahkan kepada setiap tentaranya agar mencari tahu siapa saja bayi yang akan terlahir di negara Mesir, dan tanpa terkecuali kalau bayinya laki-laki, bayi tersebut harus dibunuh. Atas kehendak dan seizin Allah Subhanahu wa taala, telah lahir seorang bayi laki-laki keturunan Yakub bin Ishak yang sehat. Untuk menghindari dari kejaran tentara Raja Fir'aun, bayi Musa pun dihanyutkan oleh kedua orang tuanya ke sungai Nil. Nah, bayi Musa pun akhirnya ditemukan oleh seorang perempuan, yang ternyata seorang perempuan tersebut merupakan istri dari Raja Fir'aun. Istri dari Raja Fir'aun pun meminta izin kepada Raja Fir'aun agar dapat mengasuh anak tersebut menjadi anak tirinya. Nah, bayi Musa pun diberi nama oleh Raja Fir'aun, yaitu Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa sudah dewasa, Nabi Musa dikaruniai kecerdasan dan kesempurnaan jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kesengsaraan kaum Bani Israel yang tertindas oleh Raja Fir'aun, beliau berjanji akan membela kaum Bani Israel yang lemah. Beliau memilih meninggalkan istana Raja Fir'aun. 10 tahun beliau keluar dari Mesir setelah beliau menikah dengan seorang putri dari Nabi Syuaib yang bernama Safura. Beliau bertekad untuk kembali ke Mesir untuk menemui keluarganya. Agar tidak tertangkap oleh tentara Mesir, beliau melewati Bukit Tursina. Pada saat di Bukit Tursina, beliau melihat ada sinar api di atas bukit tersebut. Ketika beliau mendekatinya, sinar api tersebut seperti terdengar suara seruan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Di Bukit Tursina, beliau mendapatkan wahyu pertama, yaitu mukjizat kenabian melalui tongkatnya. Nabi Musa juga memiliki mukjizat lain, yaitu menyembuhkan orang sakit. Sesampai di Mesir, beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah agar dapat membawa umat Raja Fir'aun ke jalan yang benar. Kemudian beliau menemui Raja Fir'aun dan berdakwah kepadanya. Beliau juga mengingatkan Raja Fir'aun untuk bertaubat kepada Allah. Sayangnya, Raja Fir'aun menolak dan dia malah semakin murka kepada Nabi Musa. Raja Fir'aun pun meminta bukti akan adanya Allah. Lalu Nabi Musa pun membiarkan tongkat mukjizatnya itu menjadi ular yang mengejar-ngejar Fir'aun.
Namun Raja Fir'aun malah menuduh Nabi Musa menggunakan sihir. Raja Fir'aun memerintahkan kepada tentaranya untuk membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa dan para pengikutnya berusaha menyelamatkan diri. Pasukan Fir'aun terus mengejar mereka. Dalam keadaan tersebut, Nabi Musa hanya bisa berdoa kepada Allah untuk diberi keselamatan. Saat beliau dan para pengikutnya sudah terpojok di sungai Nil, Allah memberikan mukjizat selanjutnya melalui tongkatnya, yaitu tongkatnya apabila diketuk oleh Nabi Musa dapat membelah lautan. Dan Raja Fir'aun dan para pengikutnya mengikuti Nabi Musa menyeberang sungai. Atas perlindungan Allah, tongkat beliau mengetuk kembali sungai Nil itu yang membuat pasukan Raja Fir'aun tenggelam. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun yaitu yang pertama, jangan menjadi orang sombong dan arogan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah itu ada, dan sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Yang ketiga, setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Insya Allah, jika kita ingin selamat, kita hanya perlu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا